Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li izalatil juhada wa li ihya'i syari'ah wa li ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bil ulama'il 'amilin wa tazkiyah fi anfusina wa li riyadhati fi ulumina wa taqarruban ila Allah. Nas'aluka ridhaka ya Allah ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin rahmatullah alaina wa alaihim wa radhiyallahu anhum nafa'ana Allah bi ulumihim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina bi futuhil arifin ya munawwirul qulub nawwir qulubana bi ilmika ya Allah bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim syai'un lillahi lana wa lahum wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadil Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina bi futuhil 'arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa rizqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun keimanan itu harus ada penopangnya. Jadi iman itu tidak berdiri sendiri. Agar iman itu selalu ada dan bertahan, bahkan bisa berkembang, maka harus diusahakan. Salah satu usaha untuk mengembangkan iman yang sudah dimiliki namanya sholat. Nah, malam ini kita akan menjelaskan sholat. Mudah-mudahan kita sudah sholat. Nanti kalau udah dijelaskan kayaknya belum sholat. Satu, sholat ini peristiwanya lain daripada yang lain dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya apa, Pak? Lainnya ketika Allah mau memerintahkan sholat, maka Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu diundang ke atas. Nah, ketika diundang ke atas ini namanya Mi'raj. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Maka sholat itu adalah Isra dan Mi'raj. Jangan dipisah-pisahkan. Ini yang benar sebenarnya Isra Mi'raj apa Isra dan Mi'raj? Karpe. Dengan demikian ini, maka sholat ini tidak hanya berbatas di bumi, tapi bagaimana sholatnya itu supaya bisa naik ke atas langit. Jangan-jangan kita ini sholatnya baru di bumi saja, tapi di langit belum dikenal sama sekali. Kita tenar melakukan sholat di takwa, tapi di sana nggak ada catatannya, Pak. Lah, yang bisa menaikkan sholat ke atas itu apa?
yang bisa mi'raj sholat kita itu apa. Sehingga sholat kita itu dikenal oleh malaikat. Sholat kita ini dikenal oleh makhluk yang di atas langit. Maka kita sekalipun tidak masyhur di dunianya, namun masyhur di langit. Nah ini insya Allah kalau dikaji, saya sendiri ini belum sholat. Kalau bapak-bapak sudah. Allahumma amin. Bukan bermaksud untuk mentelanjangi, tidak, tetapi ini sebagai introspeksi betapa sholat yang kita lakukan itu masih jauh dari harapan. Untuk itu jangan sombong. Oke? Bisa enggak kita itu sholatnya seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya bisa. Asalkan ucapannya seperti beliau, perilakunya seperti beliau, akhlaknya seperti beliau, maka sholatnya persis pasti kayak beliau. Tapi kalau kita sholat, perilakunya jauh dengan Rasul, akhlaknya jauh dengan Rasul, walaupun sholatnya bolak-balik di takwa, yakin tidak seperti Rasul. Maka di sini agama itu diukur bukan simbol-simbolnya saja. Jadi kita jangan merasa kalau sudah demikian ini agamanya itu sudah luar biasa. Bisa jadi orang yang kita anggap belum beragama itu sesungguhnya sudah beragama di sisi Allah. Nah, ini mulai agak mumet toh sampean. Masya Allah. Lah sekarang mari kita kaji sholat kita ini. Apa yang menjadikan sholat ini bisa naik ke atas? Apa? Walaupun sholat kita itu di bumi, namun bisa naik ke atas. Yang dimaksud naik ke atas itu adalah nilainya. Kalau sholatnya tetap kita di takwa, tidak bisa kita itu sholat di Sidratul Muntaha, nggak ada kendaraannya yang bisa sampai ke sana, Pak. Yang mengantarkan sholat kita itu adalah bisa sampai ke Allah, itu adalah hatinya. Makanya disebut aqimis sholata lidzikri. Bagaimana kalau kita sholat tapi nggak ingat sama sekali sama Allah? Mulai dari takbir saja itu sudah nggak ingat kok kita ini. Malah mengingatnya sesuatu yang bukan Allah. Mobil, istri, anak, apalagi yang anaknya belum bayaran, itu kadang-kadang Allahu Akbar sudah ingat. Masya Allah, jatuh tempo angsuran mobil mesti ke bawah Allah. Anak setan ini itu disebut khonas. Khonas itu maju mundur, Pak. Dia cari kesempatan kapan saatnya masuk, kapan saatnya tidak. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar hatinya, setan pasti mundur pelan-pelan. Tapi begitu lengah hati kita ini dari mengingat Allah, setannya masuk. Itu tidak bisa, Pak, dibatasi dengan pakai kaki kita itu merapat supaya tidak setan nggak masuk. Nggak iso, Pak. Apa meneh sampean nganggo celana sing nganggo sarung iso terobos karo setan. Yang pakai jubah saja itu setan bisa nerobos, apalagi sampean pakainya celana merkangkang pisan, lalu gampang, Pak. Jadi tolonglah umat Islam ini yang cerdas ngono lho, pekok-pekok amat ngono lho. Gunakan pikirannya. Beragama dalam menggunakan berpikir, bukan menggunakan nafsu. Kok sampean sholat penggoletane sikile wong lain? Yang dicari itu Allah, coy. Bukan kakinya orang lain. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, ini tak cerita kakek bayan sampean iki paham. Itu masjidnya itu terlalu kecil sementara jamaahnya itu banyak. Maka bagaimana supaya menampung jamaah harus rapetnya rapet. Di takwa nggak usah rapet-rapet karena barisannya masih banyak yang kosong. Paham?
Kedua, Rasul itu ahli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerdas. Ada jamaah yang datangnya terlambat, maka ketika beliau itu selesai sholat pasti membalikan badannya, supaya orang yang datangnya terlambat itu mengetahui kalau Rasul sudah selesai sholatnya. Tapi kalau Rasulnya masih madhab kiblat, sekalipun sudah salam dipikirnya masih sholat, maka kemudian setelah itu Rasul membalikan badannya. Tapi dipikirnya sampean itu kan keharusan, maka begitu setelah dzikir ngadepi makmum. Lah ulama-ulama Indonesia itu luar biasa. Agar kita itu tahu bahwa sholatnya sudah selesai, maka tandanya dengan mengeraskan dzikir astagfirullahaladzim. Oh, sudah selesai sholatnya. Ngono wae kok jadi masalah loh sampean kadang-kadang. Iya lah, gunakan iki ning ngono lho. Masya Allah pun. Lah terus di dalam sholat itu dilarang kita ini sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wala takum minal ghafilin. Hati kita ini tidak boleh lalai dari Allah. Mulai dari takbir saja wis kosong kok. Ya pantes sholat orang munggah-munggah. Apa meneh masjidnya cor-coran ya angel nembuse. Masya. Enggak enggak usah dibahas ini Ustaz Haris ini. Nah. Nanti kita kaji supaya mudah-mudahan ya Allah, betapa kita masih jauh dari harapan. Maka disebut wa'aqimu, bukan hanya melaksanakan tapi menyempurnakan sholat. Wala nadhkuru fi hadzal bab irtibatus sholah bil khusyu'. Maka hubungannya sholat itu dengan kekhusyuan. Kalau yang namanya khusus fokus, nggak inget apa-apa, itu namanya khusyuk. Kayak orang tidur, itu sudah nggak inget lagi di sampingnya siapa, namanya khusyuk. Tapi kalau kita masih mengingat di sampingnya itu adalah siapa, belum khusyuk. Namanya belum tidur beneran. Wis padha salat apa urung ning wis model kaya ngene? Urung. Makanya harus dijelasake. Yang namanya khusyuk itu adalah fokus. Karena fokus, maka yang lain dianggap tidak ada. Yang ada cuma yang dihadapi saja. Siapa yang dihadapi? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengingat sikile sopo, gak nginget di samping itu siapa. Kenapa? Saking asiknya berdialog dengan Allah, lali, persis seperti orang jatuh cinta. Sampai ini kaya ngono. Urung. Masya. Orang ini kalau lagi jatuh cinta, itu orang pada lalu lalang jalan bang, tak peduli. Kenapa? Saking asiknya berduaan. Ya. Lah kita ini kalau sudah benar-benar sholatnya khusyuk itu tidak peduli. Ternyata masih peduli kok. Iku kurang tahiyat, kurang koyo ngene. Berarti kan belum pada khusyuk kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk. Dan menciptakan khusyuk ini loh Pak, butuh waktu. Maka kita ini lagi belajar benar. Balik, kita lagi belajar benar. Belum benar belum, tapi lagi belajar. Ya Allah, mudah-mudahan dalam pembelajaran kami menjadi orang yang benar-benar. Allahumma amin. Lagi proses kita ini. Nanti kita itu dikatakan benar atau tidaknya setelah tidak ada di alam dunia. Yang mengatakan benar itu cuma Allah nantinya. Entek benar, entek salah. Dah. Wahudurul qalb, menghadirkan hati. Hatinya itu adalah dihadirkan. Siapa yang dihadapi, siapa kita, siapa yang disembah. Tidak boleh sama antara yang disembah dengan yang menyembah. Yang disembah derajatnya harus lebih tinggi daripada yang menyembah. Ini kalau yang menyembah dengan yang disembah itu adalah sama, gagal kita sholatnya.
Ketika Allahnya maha suci, kitanya maha hina. Ketika Allahnya maha besar, kita maha cilik. Piye? Wis ngerasa kaya ngono? Belum. Makanya setelah sholat kita itu diwajibkan untuk membaca istighfar, bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena merasa sholat kita itu tidak sempurna. Diajari sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi saja itu manusia sempurna, manusia tidak punya dosa, itu setiap hari beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala paling boten 100 kali, itu enggak punya dosa. Lah kita sing dosa tok cuma telu, itu kadang-kadang kabur, assalamualaikum kabur. Rumangsane kalau sudah assalamualaikum sampai nih sholat apa? Kongkon ngaca iki salate, sekali-kali kasih cermin ya, Kang, ngaca Kang. Ya Allah. Kali-kali loh Pak, salate sampean ning cermin, Allahu Akbar. Pantaskah kita menyebut Allahu Akbar? Mulut kita ini mulut yang penuh dengan kebohongan, mulut yang penuh dengan kamuflase, mulut yang penuh dengan kemunafikan. Sementara yang disebut itu adalah sesuatu yang sangat suci. Pantaskah keluar dari mulut yang kotor ini adalah menyebut nama yang sangat luar biasa? Nek kaya ngono kuwi sampeyan mulai takbir wae wis mikir-mikir. Itu enaknya orang nggak paham, maka enak-enak saja Allahu Akbar. Coba kalau paham, itu mau takbir aja sulitnya luar biasa. Hanya ulama-ulama zaman dahulu itu kayak Syekh Junaidi, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham, itu mau takbir saja butuh waktu 2 jam Pak. Karena pingsan, begitu nyucap Allahu Akbar pasti pingsan, Allahu Akbar pasti pingsan. Lah kita ini karena nggak paham, alhamdulillah 5 menit aja selesai sholat kita ini. Maka yang paling enak itu sholat nggak paham, selesai. Jadi pertahankanlah kita nggak pahamnya agar sholatnya cepat selesai. Masya ya Allah kan terus dikaji kayak ya mumet iki wahudurul qal, menghadirkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada keterangannya. Tsumma nadhkuru al-ma'ani al-batinah, kemudian hadirkan tentang sifat-sifat batin kita ini, karena penyakit yang sangat sulit itu penyakit batin Pak. Di kita ini ada rumah sakitnya cuma rumah sakit Islam, tapi tidak ada rumah sakit iman. Padahal yang bermasalah itu bukan Islamnya, imannya. Saya pengen loh mendirikan rumah sakit iman. Dandani iman iki sing luwih abot. Karena kalau imannya rusak jaminannya sampai ke neraka. Tapi kalau orang hanya lahirianya saja kena penyakit jantung, itu tidak ada jaminan masuk neraka. Belum pernah dari riwayatnya orang masuk neraka gara-gara kena penyakit jantung liver, itu belum pernah. Siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Adalah orang yang hatinya penuh dengan penyakit. Dan siapa yang bisa sampai kepada Allah? Wa ma atallahu illa biqalbin salim. Jadi yang sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala macam jenis penyakit yang ada di dalam hatinya. Baru ibadahnya bisa nyampe. Sementara kita ini beribadah isinya penyakit tok. Malu, aku mengatakan. Malu. Terus dengan demikian itu kita meminta imbalan sama Allah. Coba bayangkan kalau ada orang kerja nukang, suruh masang tembok, temboknya yang dipasang itu enggak sesuai. Tiba-tiba tukangnya minta bayaran. Kira-kira ini orangnya itu nggak ngasih apa enggak? Yang mempekerjakan. Enggak diomongin aja udah alhamdulillah Pak. Sholat kita itu masih banyak kekurangannya. Kok minta upah pahala, minta upah surga? Apa orang mikir sampean? Orang saya ngaji Kang yo, wis langsung wis lah. Kok kaya-kayane abot iki kaya-kayane.
Karena kemarin saya butuh waktu 4 pertemuan lah untuk membahas wa aqimus sholah. Nah, sekarang mari kita hadirkan hati kita ini, belajar untuk menghadirkan hati di dalam sholat. I'lam anna adilata dzalika katsirah, famin dzalika qaulu ta'ala aqimis sholah li dzikri. Sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, bukan lupa sama Allah. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, maka kita mengingat bahwa kita itu adalah hidupnya dari Allah, ditakdirkan oleh Allah, berada dalam genggaman Allah, berada dalam pengawasan Allah, berada di dalam kudratnya Allah, maka tidak akan pernah mampu keluar secuil pun dari kehendaknya. Makanya orang sholat itu sunnah ngangkat tangan. Kenapa? Karena kalau orang sudah ngangkat tangan, tandanya nyerah. Kalau orang sudah nyerah, itu namanya orang benar-benar sudah kepepet. Selama masih ada tempat lari, maka dia masih lari. Tapi kalau sudah mentok, nggak ada tempat pelarian, mesti angkat tangan. Maka orang kalau sudah takbir itu mengangkat tangan, tandanya dia tahu betapa lemahnya dia, betapa tidak kuasanya dia, betapa kotornya kita, betapa hinanya kita. Pasrah, ya Allah, terserah engkau mau buat apa sama kami. Ngono sholatnya sampean ora. Entah itu pahamnya NU, entah itu pahamnya Muhammadiyah, entah itu pahamnya Salafi, entah itu pahamnya Wahabi, entah itu pahamnya Jaulah. Kalau sholatnya masih kayak begini, ya tetap neraka, Pak. Masya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan mengancam sampean semua. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum celakalah orang yang sholat. Yang sholat saja masih diancam celaka. Bagaimana kita tenang kalau nggak sholat? Yang sholat saja belum nyaman. Siapa yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sah. Mereka yang lalai dengan sholatnya, bukan lalai dengan bilangan rokaatnya, bukan lalai dengan waktunya sholat, tapi lalai dengan isine sholat. Tadi sholat itu punya isi, Pak. Bukan hanya wadah saja, ada isinya. Percuma beli rokok, cuma wadahnya saja, tapi nggak ada isinya. Walaupun sampean itu bawa ke sana kemari, itu nggak bisa ngerokok, karena nggak ada isinya. Ya orang ngel-ngel, Pak. Memang kayak ngono iki. Kanjeng Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah begitu sholat itu selesai masalahnya. Karena sholat itu pada intinya itu menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah. Riwayatnya bagaimana? Rasul itu sebelum Isra Mi'raj sampean itu menghadapi kesusahan, kesulitan hidup, tekanan dari kafir Quraisy, ancaman dari kafir Quraisy, ditinggal sama istri tercintanya. Coba bayangno, nggak ada yang membacking sama beliau. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak sama Jibril untuk jalan-jalan. Jalan-jalannya namanya Isra. Mulanya penting orang kalau lagi sulit, lagi susah, jangan di rumah terus. Nanti ujung-ujungnya bunuh diri, Pak. Jalan-jalan. Walaupun kok sawise balik mumet nih. Masya Allah deh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dari sebab-sebab itu, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah dengan nama Mi'raj, oleh-olehnya untuk menyelesaikan sebuah problem apapun adalah sholat. Jadi sholat itu sebenarnya adalah solusi. Nek bener sholatnya tapi.
Lah kalau kita ini sholat tapi malah tambah masalah, Pak. Berarti sholat kita itu kalah dengan pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Bank BRI itu melayani setulus hati. Polri mengayomi dan sebagainya. Slogan itu coy sah-sah saja. Walaupun ketika kita gitu kebegadaian pasti akan timbul masalah. Tapi kan slogannya boleh-boleh saja. Mengatasi masalah tanpa masalah. Sholat itu adalah mengatasi masalah. Tinggal sholat yang kayak mana yang mampu mengatasi masalah. Wong kita ini kadang-kadang sholat malah menimbulkan masalah baru kok. Masalah barunya apa? Begitu sholat langsung menuduh itu tidak seperti Rasulullah. Sampean. Potonganmu kan kayak ngono Pak. Jadi begitu sholat itu langsung malah di sampingnya tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok tahu loh sampean kaya tanggane Kanjeng Nabi wae loh sampean iki. Lah kalau dulu itu sahabat itu sholatnya kayak Rasul, dipandu langsung sama Rasul Ustadz Haris. Jadi Rasul bukan hanya mengatakan, meraktekkan langsung di hadapannya para sahabat, sahabat melihat. Kalau kita ini sekarang hanya tinggal tulisan saja, sementara gambarnya sudah tidak ada. Mending di takwa. Di Mekah itu yang paling ruwet itu sholat. Lihat aja ada di takwa. Lihat di apa namanya di Mekah. Itu orang sholat nggak punya aturan Pak. Ada Allahu Akbar begitu nerima telepon langsung dijawab. Ada ya? Ada. Makanya madhabnya nggak karuan. Di Indonesia ini orang yang boleh sholat duduk itu kalau posisinya dia benar-benar nggak kuat berdiri. Di Mekah ini nggak bisa. Orang bisa sholat duduk walaupun dia mampu berdiri. Nyatanya kayak mana? Nyatanya ketika di depan barisannya kosong, kursinya diangkat, dipindah, langsung duduk lagi. Allahu Akbar. Terus sholat yang kayak Rasul, kayak sholat yang kayak mana? Berarti yang tidak kayak begitu nggak Rasul. Masya Allah. Iku kayak sampean serius iki ngajine. Gak usah serius, Pak. Nyantai wae, wayahe pokoke sampean pasrah wae karo Gusti Allah. Model ibadah kayak begini ya Allah, terserah Anda terima ya alhamdulillah, enggak terima sudah pantasnya. Sip. Ora usah mikiri salat, sing penting ya wis memang bentuk ibadah kita itu demikian. Ini mau diapain lagi? Diterima ya alhamdulillah, enggak diterima memang pantas. Masya Allah dah. Wal ghaflah tudadu az-zikr. Maka kalau orang sholatnya itu adalah lupa, itu hakikatnya sudah nggak sholat Pak. Karena intinya sholat itu adalah bagaimana mengingat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lah untuk mengingat Allah ini kita harus menyadari bahwa semuanya ini pemberian dari Allah. Contoh, ada seorang perempuan yang setiap bulannya itu dikirim 50 juta. Alhamdulillah, maka dalam tulisan kirimannya itu ada NB-nya dari penggemarmu. Siapa? Dari penggemarmu. Setiap bulan kirim sampai jarak waktu itu kurang lebih 3 tahunan. Kira-kira perempuan ini penasaran apa enggak? Penasaran apa enggak? Siapa sih orang ini kok setiap bulan selalu kirim? Itu yang 50 juta setiap bulan kirim aja penasaran. Bagaimana dengan Allah yang selalu memberikan kepada kita ini? Pernah sampean penasaran sama Allah? Enggak belas. Pernah? Ya Allah, sopo sing menjadikan mata ini bisa kedap-kedip dan sebagainya. Siapa yang menjadikan mulut ini bisa bicara? Siapa yang menjadikan telinga ini bisa mendengar? Siapa yang menjadikan kaki ini bisa melangkah? Oh itu kalau dijumlah lebih dari 50 juta Pak. Sing paling mahal itu adalah oksigen. Ketika diputus sama Allah udara ini pasti kita akan mati. Mahal harganya. Tapi pernahkah kita penasaran?
Kenapa? Lantaran kita menyatakan bahwa hidup ini adalah dari diri kita, dari makanan, dari pola makanan, dari olahraga dan sebagainya, maka kita jadi sehat. Hilang Allahnya. Masya. Jadi ini gak mangan. Mati kita ini. Kita sudah biasa kayak begitu. Padahal yang memberikan hidup itu adalah Allah. Kalau segala sesuatu itu adalah faktornya karena makanan, yang tidak makan mati, malaikat harusnya mati, setan harusnya mati. Karena belum tahu rumusannya malaikat itu dari awal diciptakan sampai sekarang itu pernah ngelosmen, itu belum pernah. Di rumah makan Padang itu belum ada riwayatnya, belum. Nyatanya masih hidup. Kenapa? Karena sumber hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini tidak pernah mengatakan itu. Maka kita tidak ada penasarannya. Mahal loh Pak, harganya tangan ini menggerakkan. Untuk bisa bergerak, itu mahalnya luar biasa. Anda bandingkan dengan orang yang setrum, gak bisa ngangkat tangan, berapa miliar untuk muka yang ini wae miliaran Pak. Ini gratis loh Pak. Yes. Sampun, betapa banyak orang pengen punya uban, sampean sudah dengan sendirinya keluar ubannya, malah dicat ireng. Sementara orang-orang di sana saking pengen ubannya dicat merah, dicat dan sebagainya, itu kan karena pengen keluar ubannya Pak. Dan tidak akan pernah ada yang mampu menciptakan walaupun secuil dari uban yang ada dalam diri manusia, rambutnya ini. Mikir ya Jal. Jam piro iki? Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis-shalah? Maka kalau ada orang yang hatinya lalai dengan Allah ketika sholat, bagaimana mungkin disebut muqimus shalah? Bagaimana mungkin disebut aqimus shalah? Tak ulangi iki. Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis-sholati li dzikri? Maka siapa yang melakukan sholat namun dia lalai dengan Allah di dalam sholatnya, bagaimana mungkin dia disebut aqimus sholah? Berarti di sini kita punya pekerjaan yang sangat penting. Bagaimana sholat ini supaya mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Nah. Terus hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga sholat ini adalah munajin, bukan hanya sekedar mengingat kepada Allah, tapi munajat antara manusia dengan Allah. Kita pengen ketemu sama presiden saja, itu protokolernya Pak, ruwet. Harus ketemu jam sekian, nanti juga ketika ngomong itu dibatasi, jangan lama-lama. Tapi ketemu sama Allah itu dipersilakan sama Allah, kapanpun Anda datang kepada kami, ndak usah pakai protokoler. Ngeluhlah sengeluh-ngeluhnya sama Allah, ngadulah sengadu-ngadunya sama Allah, curhatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih leluasa sama Allah. Kita mau ngadep makhluk saja itu repot. Maka sholat ini adalah bagian kebutuhan hidup manusia untuk selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu. Wajar dengan demikian ini, Umar ini contohnya ketika sholat saking khusyuknya, panahnya itu adalah menembus sampai ke depan. Itu begitu sholat ditarik sama anaknya namanya Abdullah bin Umar. Ketika narik itu pun bukannya sekedar kayak begini pelan-pelan, keras, tapi nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Saking khusyuknya. Kita ini nggak usah panah, nyamuk nempel aja udah kerasa kok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Ya pantas sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita lagi sholat itu biarkan saja lah nyamuk ini gigit sama kita. Pura-pura nggak kerasa aja, walaupun ditahan lah dikit-dikit enggak apa-apa. Masya Allah. Maka hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca. Maka orang sholat itu karena munajat, dia harus paham dengan apa yang dibaca.
Dari awal Allahu Akbar. Ini bacaan takbir khusus. Namanya takbiratul ihram. Mengapa kalimatnya itu tidak boleh Allahul Aziz, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Qudus. Yang dipilih adalah Allahu Akbar. Insya Allah nanti kita akan terangkan pada episode yang akan datang. Lagi belajar. Sekali lagi, sama-sama lagi belajar, maka tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh mengklaim paling benar, karena podo-podo lagi belajar. Oke? Kita masih apa? Belajar. Wong belajar itu alhamdulillah. Anak kecil ini kalau naik sepeda lagi belajar, itu ketika jatuh dianggapnya biasa kan? Malah wajar. Karena kita sholatnya lagi belajar, maka ketika punya kekeliruan, punya kesalahan kepada Allah, itu diampuni sama Allah. Karena lagi belajar, wajar lah, kita anggap lagi belajar. Tapi kalau sudah kita katakan sholat ini, nggak belajar, bahaya sampean. Ada orang tua sudah ahli naik sepeda berkali-kali jatuh. Oh, wong wis tuwek kok masa. Tapi kalau orang lagi belajar, maklum lagi belajar namanya aja belum paham. Ya. Salat itu ya demikian itu. Kalau kita diniatkan untuk belajar, kita lagi belajar salat. Makanya karena belajar salat ini masih ada harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja kami katakan demikian itu agar kita jangan sombong ketika sudah melaksanakan sholat. Tapi di balik itu semua kita tidak boleh pesimis karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya. Allah itu menyimpan 99 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Satu yang Allah turunkan sampai ratanya ke seluruh makhluknya. Yang 99 ini masih disimpan. Kanggo sopo ini? Untuk siapa? Untuk mereka-mereka ini yang berhak mendapatkannya. Ini nanti kita akan jelaskan supaya sampai mudah-mudahan tujuan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam sholat. Allahumma. Yang jelas kita tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi, walaupun sholatnya masih mau model kayak begini, itu tidak boleh ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.